TPNPB ancam tembak pesawat sipil di Papua, situasi konflik makin memanas. Update terbaru, Minggu, pertengahan bulan Juni tahun 2025. Dalam siaran pers yang dirilis oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, pihak TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, menyatakan bahwa mereka siap menembak jatuh pesawat-pesawat sipil yang dianggap terlibat dalam operasi militer pemerintah Indonesia di wilayah Papua, khususnya di daerah konflik seperti Ilaga. Pernyataan ini disampaikan oleh Panglima Kodam Ilaga, Brigadir Jenderal Penny Murib, yang menyebut bahwa pihaknya telah menetapkan beberapa pesawat sipil sebagai daftar pencarian operasi, DPO. Hal ini dikarenakan pesawat-pesawat tersebut diduga digunakan untuk mendukung logistik dan personel militer Indonesia, sebuah tindakan yang menurut TPNPB melanggar hukum perang karena menggunakan fasilitas sipil untuk keperluan militer. Salah satu pesawat yang disebut dalam laporan adalah milik perusahaan penerbangan PT Elang Nusantara Air, yang menurut TPNPB telah melakukan pendaratan dan pengangkutan pasukan militer ke daerah Nduga dan Ilaga. Hal ini dianggap sebagai bentuk kerjasama sipil militer yang membuat target tersebut sah untuk diserang dalam pandangan mereka. Pimpinan pasukan di wilayah Ilaga, Mayor Pilatus Walker, juga mengimbau kepada warga sipil yang bepergian dari Nabire dan Timika menuju wilayah puncak Ilaga untuk lebih berhati-hati. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menyiagakan pasukan untuk mencegah upaya pengiriman pasukan militer ke wilayah konflik bersenjata. Tidak hanya itu, TPNPB juga menyerukan pemutusan pembangunan jalan dari arah Nabire menuju Ilaga, yang kini telah mencapai wilayah Kampung Wandai, Kabupaten Intan Jaya. Mereka menuding bahwa pembangunan infrastruktur ini bukan demi kemajuan masyarakat Papua, melainkan untuk mendukung operasi militer dan eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah pusat. TPNPB mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan di wilayah tersebut merupakan bagian dari operasi militer terselubung dan menyerukan agar alat berat segera dieksekusi serta operasi dihentikan secara paksa. Sebelumnya, dalam pernyataan resmi yang dirilis pada awal bulan, TPNPB melalui Panglima Kodam Ilaga Brigadir Jenderal Penny Murib menyatakan bahwa mereka akan terus melakukan perlawanan terhadap keberadaan militer Indonesia di Papua. Mereka menyebut bahwa perang akan berlanjut hingga pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua sebagaimana yang mereka klaim pada tanggal 1 Desember tahun 1961. TPNPB menuduh militer Indonesia menguasai wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi pemukiman warga sipil, seperti di wilayah Kugibur dan Tagalomanggen, dan menyatakan akan segera melakukan serangan terhadap pos-pos militer di daerah tersebut. Dalam pernyataan itu, mereka juga menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya, 1. Seluruh sejarah perjuangan kemerdekaan Papua akan terus dilanjutkan hingga pengakuan internasional diperoleh. 2. Perjuangan akan dibawa ke seluruh kota besar di tanah Papua sebagai bentuk perlawanan terbuka. 3. Seluruh aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Puncak diminta untuk segera dihentikan. Mereka mengancam akan menindak siapapun yang ditemukan mencari emas di wilayah konflik. 4. Bupati Puncak diminta menarik seluruh pos militer dari wilayah sipil, serta mengembalikan fungsi gereja yang dijadikan markas militer. 5. Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI diminta menghentikan penggunaan warga sipil sebagai tameng dalam konflik. 6. Pemerintah diminta segera menangani ribuan pengungsi yang berpindah ke Ilaga akibat konflik, tanpa pengawalan militer. 7. Operasi militer yang menargetkan TPNPB disebut hanya menyebabkan penderitaan bagi warga sipil. 8. Pemerintah diminta bertanggung jawab atas jatuhnya korban sipil, termasuk 2 lansia yang diduga tewas akibat serangan udara. Kesimpulan, situasi di Papua saat ini terus memanas, dengan eskalasi antara pihak TPNPB dan militer Indonesia. Ancaman terhadap pesawat sipil, pemblokiran pembangunan infrastruktur, serta tuduhan pelanggaran HAM membuat konflik ini semakin kompleks dan berisiko tinggi terhadap warga sipil. Pihak berwenang dan masyarakat internasional didesak untuk mengambil langkah diplomatik dan kemanusiaan guna menghentikan kekerasan yang terus berlangsung. Mari kita doakan agar perdamaian segera terwujud di tanah Papua. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Manuskrip Papua.